Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Nafitama dan saya bersama teman saya Nurul Rizka Adani. Kami akan mempresentasikan tentang demonstrasi dari penggunaan dua algoritma berbasis block zipper. Di sini algoritma yang kami gunakan ada dua, yaitu ada DES atau Data Encryption Standard, dan yang satu lagi nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu AES atau Advanced Encryption Standard. Jadi saya akan menjelaskan tentang DES terlebih dahulu. Ini merupakan source code-nya atau kode program yang akan di-compile atau akan di-execute nanti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yaitu yang pertama di sini ada mengimport library yang diperlukan. Di sini kita menggunakan sebuah library yaitu Cryptodome, di mana library tersebut dapat didapatkan dengan cara menginstal library tersebut pada command prompt, dan ini adalah perintahnya. Nah, ini jadi salah satu library yang ada pada Python yang digunakan untuk menghitung proses algoritma block zipper tadi. Yang di sini yang akan kita gunakan adalah AES dan DES tadi. Kemudian yang kedua, untuk menghitung entropinya nanti menggunakan library entropy package. Dapat diinstal di command prompt juga dengan command perintah seperti ini, pip install entropy package. Kemudian setelah menginstal dua library itu, kita kembali ke source code. Di source code ini setelah mengimport beberapa library yang diperlukan, kemudian yang kedua melakukan padding. Melakukan padding di sini untuk melakukan padding pada kunci yang akan digunakan untuk encrypt maupun decrypt. Dan di sini untuk paddingnya melakukan penambahan dan juga unpad-nya untuk menghilangkan extra space di akhir paddingnya nanti setelah dilakukan padding. Kemudian di sini kunci yang digunakan adalah kunci acak. Yang kami ambil di sini adalah seperti yang ada di tulisan ini. Kunci yang kita ambil, kemudian kunci diubah menjadi bytes dengan metode UTF-8. Kemudian untuk yang pertama yaitu mengencryptnya, itu di sini memanggil fungsi DES, dan mode yang kita gunakan adalah mode AIX. Nah, di sini ada sekilas pengetahuan tentang mode AIX. Kalau dikutip dari cryptopp.com, sini AIX method itu adalah sebuah mode dengan n-bit operation. Di sini membuat mode ini dapat beroperasi dengan 128 bits atau dengan syakal 2 dengan 256 bit block size. Nah, ini AIX ini termasuk mode yang bersifatnya online, yang berarti datanya itu tidak perlu untuk diketahui lebih lanjut atau diketahui terlebih dahulu atau diolah sebelum dilakukan enkripsi. Nah, jadi dia dapat di stream menjadi sebuah objek. Nah, yang itu nanti objeknya baru kemudian dilakukan encrypt ataupun decrypt. Tidak seperti CCM atau GCM, yang sini dapat menghandle pesan dari arbitrary dengan panjang arbitrary. Kurang lebih seperti itu untuk AIX. Kemudian kita kembali lagi ke source code. Itu untuk yang encrypt, nanti
ini untuk line decrypt-nya, memanggil beberapa variabel nonce, ciphertext, dan tag-nya. Nah, nanti di sini memanggil fungsi dash-nya itu lagi dengan mode AIX. Kemudian dan nonce ini untuk tambahan nanti sebagai bagian yang akan digunakan untuk di decrypt menjadi plain text. Kemudian nanti di decode dan menghasilkan plain text-nya kembali. Nah, di sini contoh pengeksecutannya. Jadi yang pertama di sini kami menggunakan dua buah teks. Yang plain text pertama yaitu ayo sedikit lagi pasti bisa, dan yang kedua sudah malam saatnya rehat. Itu dua teks yang kami gunakan. Di sini kami langsung execute, kita kami run, dan kami masukkan pesannya yaitu ayo sedikit lagi pasti bisa. Nah, ini adalah hasil enkripsinya, ciphertext-nya. Kemudian di decrypt lagi menggunakan decrypt-nya, di decrypt tadi memanggil fungsi decrypt, kemudian plain text-nya dimunculkan kembali, ayo sedikit lagi pasti bisa. Kemudian kunci yang digunakan tadi yang sudah seperti ada di sini itu kunci acak dengan 8 bit. Kemudian untuk menghitung entropinya kita mengimportkan library SciPy untuk mengambil entropi dan import math untuk beberapa proses penghitungan matematika. Di sini untuk penghitungan entropinya mengubah menjadi float, kemudian nanti ini rumus untuk penghitungan entropinya sesuai dengan rumus yang ada, ini sudah pernah dilakukan. Nanti di P dikalikan plain text dikalikan dengan log P dibagi dengan basis 2 log P untuk P dalam prop ini nanti untuk menghitung jumlah banyaknya variasi pada kunci maupun plain text. Nah, kemudian setelah dihitung ini dieksekusi entropi dari plain text dan ciphertext-nya. Untuk plain text yang pertama itu memiliki entropi 3,6 sekian, dan untuk ciphertext-nya 4,688 sekian. Nah, kemudian untuk yang plain text kedua kita eksekusi kembali, yaitu di sini sudah malam saatnya rehat. Ini merupakan ciphertext-nya. Kemudian di decrypt kembali menjadi plain text, dan ini kunci yang digunakan sama seperti yang plain text pertama. Dengan hasil plain text-nya yaitu 3,427 sekian dengan ciphertext-nya 4,64 sekian. Nah, di sini kita dapat lihat dari kedua percobaan ini mengalami peningkatan entropi pada ciphertext, dan di sini rata-rata meningkatnya 1 atau lebih, dimana berarti entropi dari ciphertext itu lebih rumit atau lebih besar daripada entropi dari plain text. Itu yang dapat dikatakan sebagai suatu pengenkripsian dapat dikatakan berhasil jika entropi ciphertext-nya lebih tinggi daripada entropi plain text-nya. Mungkin itu dulu untuk yang metode DES atau data encrypt standar. Untuk yang metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma AES yang menggunakan metode AIX. Nah, di sini AES sendiri itu dipublikasikan oleh National Institute of Standards and Technology NIST pada tahun 2001. AES sendiri adalah sebuah blok cyber yang ditujukan untuk menggantikan DES untuk aplikasi komersial. AES menggunakan blok berukuran 128 bit dan sebuah kunci berukuran 128 bit
192 bit, dan 256 bit. Nah, dari 5 algoritma yang menjadi finalis untuk AES sendiri, algoritma Ringdale dipilih sebagai standar dalam AES. Untuk gambaran umum algoritma ini adalah sebagai berikut. Nah, pertama ada key expansion. Nah, di sini tuh maksudnya kunci ronde diturunkan dari kunci penyandian melalui penjadwalan kunci AES. Kemudian ada add-ron key. Nah, di sini itu tiap bytes digabungkan dengan 1 bytes dari kunci ronde dengan operasi XOR. Kemudian ada subbytes. Subbytes di sini itu merupakan substitusi nonlinear yang tiap bytes-nya ditukar sesuai dengan tabel acuan. Kemudian ada shift rows. Nah, shift rows itu penukaran posisi yang 3 baris terakhirnya digeser beberapa kali. Kemudian ada mix column. Mix column ini adalah pencampuran linear yang bekerja pada tiap kolom step, yaitu kombinasi 14 tiap kolom. Nah, tiap kolom ditransformasikan dengan matriks tetap sebagai berikut. Nah, langsung saja untuk implementasinya. Codingnya ini untuk beberapa importnya, ini untuk. Nah, kemudian diperlukan fungsi pad untuk memenuhi bloknya. Per bloknya untuk 16, kemudian ada unpad ini untuk menghapus sisa-sisa di terakhirnya. Nah, kemudian di sini diinisialisasikan kuncinya. Nah, kemudian di sini masuk ke encrypt. Nah, untuk encrypt sendiri di sini tinggal memanggil AES dengan mode EAX karena sudah terdapat di library tadi di Cryptodom. Nah, kemudian di sini ada nonce, kemudian nanti hypertext dan tag. Untuk decryptnya sendiri itu kebalikannya. Nah, untuk decryptnya sendiri memerlukan untuk verifikasi dari tagnya sendiri, karena di metode EAX sendiri itu terdapat proses autentikasi yang menggunakan AES OMAP. Nah, kemudian di sini untuk menggunakan program tadi, di sini bisa memasukkan untuk sebuah pesan. Nah, di sini pesannya yang telah dimasukkan yaitu ayo sedikit lagi, kita pasti bisa. Nah, kemudian di sini nanti akan ditampilkan hypertext yang didapat, kemudian plain text-nya lagi setelah di decrypt. Nah, kemudian akan tampilkan kuncinya. Kemudian untuk ini untuk perhitungan entropinya sendiri, untuk entropi plain text-nya itu 3,6 dan hypertext-nya 4,68, cukup tinggi ya. Nah, kemudian ini untuk teks sudah malam saatnya rehat. Kemudian untuk entropinya sendiri, plain text-nya 3,4, entropi hypertext-nya 4,48. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan, akan melakukan summary terhadap apa yang sudah dilakukan menggunakan dua metode tadi, yaitu ada DES atau Data Encryption Standard dan AES atau Advanced Encryption Standard. Di sini untuk beberapa poin. Yang pertama itu ada untuk secara dasarnya, itu kalau metode DES itu berarti blok data dibagi menjadi dua bagian. Nah, sementara untuk DS ini seluruh blok data diproses sebagai sebuah matriks tunggal. Berarti di sini untuk DES
itu dapat dikatakan lebih simple untuk pemrosesan secara dasarnya, yaitu dibagi menjadi dua. Kalau di AES itu seluruh blok data diproses menjadi sebuah matriks tunggal. Kemudian untuk prinsipnya, DES bekerja pada struktur Feitzel-Zipper, jika AES ini bekerja pada prinsip substitusi dan permutasi. Nah, kemudian untuk plain text-nya, plain text dari DES itu 64 bit, sementara kalau AES itu bisa lebih besar, yaitu di angka 128 atau 129 maupun 256 bit. Jadi untuk ukuran plain text, AES dapat menampung plain text yang lebih besar. Kemudian ukuran kunci dibandingkan dengan AES memiliki ukuran kunci yang lebih kecil. Kalau kita lihat tadi di apa yang sudah dilakukan itu, DES menggunakan 8 bit kunci, sementara AES 16 bit kunci. Nah, kemudian untuk roundnya itu di sini menggunakan 16 putaran, itu berarti untuk yang satu plain text ini dilakukan proses selama 16 kali putaran. Sementara untuk yang AES terdapat 3. Untuk yang 128 bit itu terjadi 10 putaran. Untuk yang 129 bit itu 12 kali putaran, sementara yang 256 bit itu 14 kali putaran. Nah, ini untuk metode-metodenya, yaitu kalau yang DES menggunakan permutasi ekspansi, XOR, XBOX, PBox, XOR, dan swap. Kalau di AES menggunakan subbytes, shift row, camp per column, dan add round key. Untuk keamanannya sendiri, nah di sini jelas karena AES memiliki kunci yang lebih panjang, dan jika kuncinya memang keacakannya itu lebih acak, berarti keamanan untuk AES lebih bagus dibandingkan dengan DES. Jadi DES ini memiliki kunci yang lebih kecil atau lebih pendek panjangnya, tetapi untuk keamanannya dia kurang aman dibandingkan oleh AES. Kenapa? Karena AES memiliki kunci rahasia yang lebih besar panjang bitnya, sehingga memungkinkan keamanan itu lebih daripada DES. Nah, untuk kecepatannya sendiri itu DES relatif lebih lambat dibandingkan dengan AES yang kecepatan pemrosesannya lebih cepat dibandingkan dengan DES. Nah, mungkin itu presentasi dari kami, dan perbandingan kedua metode block chipper, yaitu ada DES dan AES. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.